ini sangat populer hadisnya. Idza matal insanu inqata'a sa'iru amali illa min thalathah. Ketika seorang manusia meninggal, terputus semua amalnya yang melahirkan pahala kecuali 3. Ya, sedekah jariyah, ya, kebaikan yang mengalir terus pahalanya, seperti kita nyumbang untuk renovasi masjid, karpet masjid, mushaf, ya kan? Ketika dipakai pahala mengalir, kita meninggal mushaf masih ada, gitu kan? Nah, kemudian apalagi waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan dia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami calon-calon pasangan kami, calon istri, calon suami, kan? Kemudian keturunan kepada kami yang dia menjadi pemimpin di masa depan dalam bidangnya masing-masing, pemimpin keagamaan, pemimpin dalam kehidupan dunianya dengan cara-cara yang baik. Jadi banyak ayat di Al-Qur'an yang mengisyaratkan kepada kita untuk memohon kepada Allah dalam kehidupan rumah tangga, terpenuhinya fitrah kehidupan rumah tangga itu lewat keturunan. Kenapa? Ya, question mark-nya itu atau the big question itu, kenapa kita ayat itu mesti muncul? Ya, pertama, dalam konsepsi spiritual kita sepakati bahwa kehidupan kita itu kan nggak berhenti di dunia, ya kan? Meninggal, berpindah alam, pindah dimensi, alam kubur, kemudian ke akhirat. Itu kita yakini kan sebagai muslim, ya. Al-Baqarah ayat 4, wabil akhiratihum yuqinun. Dan dalam kehidupan akhirat kita yakin. Berarti ada kehidupan setelah kita wafat meninggalkan dunia ini. Baik. Setiap orang yang berpindah itu menuntutnya memiliki bekal. Mas Klik dari sini mau tugas kerja ke Malaysia, butuh bekal nggak? Dari sini Bekasi ke Cilacap aja butuh bekal. Dari Bekasi mau ke Sumatera butuh bekal. Sekarang masa sih mau pindah ke alam kubur nggak bawa bekal? Mau pindah ke akhirat nggak bawa bekal, ya kan? Nah, sekarang yakin nggak setiap orang bekalnya cukup? Nah, itu dia. Belum tentu kan? Nah, kan? Sekarang kita di dunia berharap pada teman, pada kerabat, pada tetangga, pada orang tua dan sebagainya. Pun demikian ketika kita akan pergi jauh menuju perjalanan yang lebih jauh ke akhirat nanti, butuh kita support. Dan support terbaik itu diantaranya dari keluarga kita. Ya kan? Dari keluarga. Karena itulah ada ayat-ayat Quran yang memberikan gambaran bahwa anak-anak keturunan itu bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Dengan amal soleh mereka, dengan doa-doa mereka, dengan kebaikan yang telah mereka tenun. Misalnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Ya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, ada anak-anak soleh, anak baik yang masuk surga bisa menggandeng bapak ibunya. Ya, kemudian kerabatnya, itu kan? Kemudian juga bahkan keturunan-keturunan yang lain. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para ayah ibu yang beriman diikuti anak cucunya, keturunannya semua beriman beramal soleh, kami kumpulkan di surga saling menyatukan. Masih ingat di hadis Nabi yang hadis Muslim? Ini kan viral hadisnya. Di Kitabul Wasiyah malah pesan kuat yang sangat penting disampaikan. Namanya Kitabul Wasiyah. Kitab pembahasan tentang pesan penting yang harus disampaikan. Ya, mimma yalhiqul insan minats thawab ba'da wafati. Apa yang akan diteruskan, diperoleh oleh manusia ketika wafat dari pahala. Jadi, dia walaupun wafat, pahalanya tetap mengalir gitu. Ya, nomor hadis 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini sangat populer hadisnya. Idza matal insanu inqata'a sa'iru amali illa min thalathah. Ketika seorang manusia meninggal, terputus semua amalnya yang melahirkan pahala kecuali 3. Ya, sedekah jariyah, ya, kebaikan yang mengalir terus pahalanya, seperti kita nyumbang untuk renovasi masjid, karpet masjid, mushaf, ya, ketika dipakai pahala mengalir, kita meninggal mushaf masih ada, gitu kan? Nah, kemudian apalagi waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan dia. Jadi dalam tinjauan spiritual, keturunan yang soleh itu aktifat terbesar untuk orang tua. Investasi dahsyat itu. Jadi doa anak itu ke orang tua luar biasa. Saat orang tua masih hidup juga memberikan ketenangan, saat sudah wafat pun memberikan aliran pahala, ke alam kubur memberikan cahaya. Ya, dan ada fungsi dalam kehidupan dunia juga. Jangan salah itu. Ya, apa fungsi kehidupan dunia? Saya gambarkan beginilah.
pasti kerja, capek, berat, gitu kan? Terus pulang ke rumah, dapetin anaknya yang baru usia 3 tahun. Iya. 3 tahun kan baru bisa jalan, lari kecil, bicara kan dikit-dikit. Tiba-tiba dia sedang di kamar, dia mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bagaimana perasaannya? Wah, itu tidak bisa digambarkan. Oh iya, apalagi sudah nggak bisa gambar, nggak bisa digambarkan, kan? Iya. Sekarang Anda pernah capek luar biasa pulang ke rumah, lihat anak 3 tahun sedang ikutan ruku, sujud sama ibunya. Ya, lihat ibunya biasa sholat, lihat anak 3 tahun sholat, perasaan kita bagaimana? Ya kan? Nah, terus itu baru spiritual, belum yang konteks kehidupan dunia. Bukankah orang tua senang lihat anaknya diwisuda? Bukankah orang tua senang lihat anaknya sudah bisa berdiri, sudah bisa bicara? Terus ketika ibunya sedang gelisah, anaknya kecil 4 tahun datang, Mama kenapa menangis? Aku usap ya pipinya. Gimana perasaannya? Nah, karena itu pendapat-pendapat tentang child free yang dikemukakan umumnya, kalau kita menduga bahkan dari sejak kehidupan jahiliyah dulu ya, kan ada juga orang tua yang tidak berkeinginan keturunan hadir di sekitarnya. Ini bukan hal yang baru sebetulnya, bukan hal yang baru. Ya makanya ada beragam ayat di dalam Al-Quran itu yang menegaskan la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya kan? Nah, jangan kalian sampai mengeksekusi anak-anak kalian karena takut kemiskinan, ya takut nggak dapat rezeki gitu. Itu sudah ada sampai ayat itu turun menegaskan itu. Ya, jadi jangan khawatir dengan keturunan, bahwa kata-kata Allah langsung menyampaikan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di ayat lain nahnu narzuquhum wa iyyakum. Boleh jadi rezeki orang tua itu justru dititipkan kepada anaknya. Ya, betapa banyak fenomena terjadi anak menghafal Quran ini di lingkungan kita ya. Anak menghafal Quran, orang tua itu nabung-nabung buat haji, belum tentu kecapaian, nunggu puluhan tahun. Anaknya hafal Quran, diberi hadiah haji, orang tuanya ikut. Wasilah siapa? Dari anak kan? Nah, jadi kita bisa nilai bahwa yang pertama, pemikiran tentang child free itu atau keinginan untuk tidak memiliki keturunan dalam berumah tangga adalah sebuah pemikiran yang menyalahi fitrah dalam berkehidupan rumah tangga khususnya. Ya, jadi yang pertama, kalau mau disoal secara hukum positif, ya nggak bisa dituntut misalnya atau dipersalahkan secara undang-undang, ya itu kan sebuah pemikiran, sebuah pilihan hak yang tidak melanggar hukum-hukum positif, dalam arti tidak kriminal, tidak ini, tidak itu, dia menikah dengan satu konsepsi hukum yang jelas, gitu kan? Tapi apa yang dia tampilkan ke masyarakat bahwa di antara harapan berumah tangga ini adalah harapan tidak punya anak, ini adalah pemikiran yang menyimpang dari fitrah kehidupan berumah tangga yang tidak harus layak ditiru. Karena kenapa? Kondisi satu orang tidak harus mewakili psikologi banyak orang gitu. Ya, kan yang punya persoalan Anda, yang sibuk Anda, yang punya masalah Anda. Kenapa kami yang harus nanggung beban Anda? Kan? Kan? Ya. Jadi kalau Anda punya persoalan sendiri, yang kemudian persoalan itu Anda alami bersama pasangan Anda, ya Anda tidak harus mengglorifikasi atau mengeneralisasi persoalan Anda sehingga orang lain harus semua ikutan seperti Anda. Ya kan? Kecuali kalau persoalan itu adalah persoalan yang general, semua orang merasakannya gitu, jadi beban kehidupan, dan itu pasti akan diberikan solusi oleh syariat bahkan sebelum manusia mengeluhkannya. Coba di Quran lihat, sebelum orang nanya sudah ada jawaban kan? Makanya di Islam itu menarik, setiap pertanyaan ada jawabannya. Tunjukkan pada saya pertanyaan apa yang nggak pernah dijawab, selalu ada. Tuh, jelas ya?